Kondisi muslimin sendiri pada saat itu dalam keadaan kekhawatiran sebenarnya, sudah memuncak sekali. Nanti kita akan bacakan surah Al-Ahzab, bagaimana luar biasanya pada saat itu ancaman yang sangat terancam yang sangat luar biasa. Sahabat juga sudah jenuh dan mereka sempat terserang kemarin yang sangat dahsyat sekali. Kondisi muslimin sangat mengkhawatirkan pada saat dan memuncak khawatir mereka sampai salah satu sahabat mengatakan pada malam itu benar-benar kondisi kota Madinah sangat gelap, sangat dingin dan sangat mencekam. Di hari Jumat malam itu. Di saat lagi dingin-dinginnya teman-teman sekalian, ada satu kejadian unik di sini. Saya sendirikan dalam tulisan saya di buku sirah ini, jaminan surga untuk Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman salah satu sahabat Nabi yang mulia, yang memang dia berjaga-jaga di Madinah juga, ikut di parit pada saat itu. Nabi SAW merasa sepertinya Naim berhasil mengacaukan pasukan musuh karena melihat pada saat itu. Tidak ada serangan hari itu, tidak ada, kosong. Sebelumnya hari Kamis mereka menyerang, hari Jumat tidak ada serangan sama sekali. Maka beliau SAW ingin mengetahui berita di hari Jumat malam itu, apa perkembangannya nih. Maka beliau berkata kepada para sahabat waktu itu, siapa yang akan ke musuh dan mendatangkan berita kepada kami, sehingga kami mengetahui perkembangan dan baginya surga. Baginya surga. Kita lihat teman-teman sekalian, ini manusiawi sekali ya. Pada saat itu dingin, malam, gelap. Kemarin ini penyerangan massa yang luar biasa, gitu kan. Jadi secara kejiwaan sahabat juga letih, capek. Ada sedikit kekhawatiran, ketakutan, gitu kan. Saking begitu keadaannya, sampai-sampai tidak ada satupun sahabat teman-teman sekalian. Tidak ada satupun sahabat yang mau berdiri. Para Nabi sudah bilang, baginya surga. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, tidak seorang pun berdiri karena waktu itu dingin sekali, gelap, mencekam, kondisinya menakutkan. Maka Nabi SAW mengulangi lagi sampai 3 kali. Siapa yang mau datang ke pasukan musuh sendirian, pergi ke sana, ambil informasi bawa kepada kami. Tidak ada yang nyaut. Sampai Nabi mengatakan baginya surga, nggak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. 3 kali panggilan surga dari Nabi, tidak ada yang jawab. Dan sahabat banyak yang saling melihat pada saat itu. Siapa kira-kira yang mau maju nih? Saat tidak ada seorang pun yang berdiri, maka Nabi SAW jalan di antara sahabat, gelap, malam kan? Dan supaya musuh tidak tahu jumlah muslimin, tidak ada obor. Nabi SAW waktu jalan, kata Hudzaifah bin Yaman, tiba-tiba kaki Nabi tersentuh kakiku. Dan Nabi mengatakan, Man, siapa kamu? Dia bilang, Hudzaifah bin Yaman ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdiri hai Hudzaifah. Hudzaifah bilang, saya berdiri. Kata Nabi SAW, pergilah ke musuh dan ambil informasi dari mereka. Serta jangan lakukan apapun kecuali cuma ambil informasi. Jangan membunuh, jangan mengambil harta, jangan apa-apa. Pokoknya cuma bunuh, ambil informasi pulang. Itu saja. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, waktu itu sangat dingin. Aku tidak memiliki pakaian yang melindungi kecuali selimut kecil milik istriku, yang juga tidak bisa menutupi betis dan kakiku. Jadi bajunya kan tidak isbal, di bawah setengah betis. Jadi setengah betis ke bawah, para sahabat tradisi mereka memakai baju pakaian mereka sampai setengah betis. Di bawahnya terbuka. Dia bilang, saya bawa selimut kecil punya istri saya, karena dinginnya saya tutupin kaki. Waktu itu tinggal nunggu instruksi dari Nabi. Pada saat saya mengiyakan itu, dan saya mulai jalan, subhanallah kata Hudzaifah, tiba-tiba saya merasa seperti dalam sebuah ruangan yang sangat hangat. Dinginnya hilang, rasa takut saya hilang, lalu aku pun menuruni parit sendirian menuju ke pasukan musuh. Malam itu angin menghembus dengan sangat kencang dan sangat dingin. Aku melihat di pasukan musuh ada api unggun yang besar, dan di sekitarnya terdapat beberapa orang yang berpostur tubuh besar. Mereka lagi kumpul, sedang menghangatkan tubuh dengan api tersebut. Saat aku mendekati di situ, tiba-tiba aku melihat ternyata ada orang yang sedang dekat api dan mendekat-dekatkan tangannya dengan api tersebut. Dan aku melihat ternyata dia adalah Abu Sufyan, pemimpin pasukan musuh. Dan dia lagi mengatakan, berkumpullah di sekitarku, berkumpullah di sekitarku. Sampai akhirnya orang-orang semua pada berkumpul.
Dan sebelum berkumpul, akulah orang pertama yang tiba di situ dan ada beberapa orang Quraisy. Malam gelap, nggak kelihatan. Dia bilang untuk saya lihat Abu Sufyan, atau aku lihat Abu Sufyan, aku sudah menyiapkan anak panahku. Dan ini anak panah tinggal aku tarik, dia di depan mata, cuma sekian meter. Matilah Abu Sufyan sebenarnya. Tapi aku tiba-tiba mengingat perkataan Nabi SAW, jangan lakukan apapun kecuali mengumpulkan informasi. Dan ini bentuk penting sekali, ketaatan kepada pemimpin teman-teman sekalian. Kita sudah tahu kejadian perang Uhud, justru karena melanggar instruksi Nabi SAW jadi kalah, kan gitu. Maka di sini Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak jadi berbuat apa-apa, dia diam. Kemudian dia menggunakan imamahnya sambil menutup wajahnya, karena Hudzaifah dikenal. Ya, Hudzaifah bin Yaman dikenal. Lalu orang-orang pun pada berkumpul di sekitar Abu Sufyan dan aku juga duduk bersama mereka. Abu Sufyan berkata, ini malam penentuan. Maka setiap orang pastikan siapa yang ada di sebelahnya agar tidak ada musuh di sekitar kita. Kata Hudzaifah, aku sempat bingung karena kalau bisa ketahuan nih, tidak bisa bawa informasi ke Nabi SAW. Maka dengan pertolongan Allah, ya, dengan pertolongan Allah, aku pun segera bertanya. Jadi Abu Sufyan bilang begini, tanya. Jadi setiap orang gini tanya, siapa kamu? Tanya temannya di sebelah. Kan mereka sudah saling tahu namanya pasukan. Saya fulan gitu. Hudzaifah bilang, karena tiba-tiba kayak Allah ingatkan saya tiba-tiba bilang, siapa kamu? Ditanya orang di sebelah. Dia mengatakan, saya fulan. Kemudian orang semua saling tanya, orang ini lupa tanya saya. Abu Sufyan berkata, apa yang kita lihat dan rasakan dari cuaca dan kesulitan menembus Madinah, mengharuskan kita balik. Maka malam ini, bubar semua, balik. Mendengar kata tersebut, kata Hudzaifah, seketika tanpa menunggu lagi, langsung mereka semua bubar. Agar keputusan tidak berubah lagi dan mereka memang sudah berharap itu. Ternyata pasukan Quraisy pun sudah sangat jenuh. Mereka juga mau pulang. Mereka mengatakan, Abu Sufyan sudah mengatakan bubar, pulanglah. Mereka gitu, ya, suruh bubar. Aku pun lalu balik ke arah muslimin sampai tiba di kemah Nabi alaihissalam dan Nabi sedang sholat malam waktu itu di malam hari Jumat malam itu. Saat memasuki kemah, tiba-tiba perasaan hangat tadi hilang dan aku menggigil, baru terasa dingin lagi gitu. Tadi hilang gitu. Nabi SAW merasakan keberadaanku lalu beliau pun menutup tubuhku pada saat selesai sholat. Beliau pun berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubah beliau SAW. Lalu beliau melanjutkan sholat. Nabi SAW tetap sholat. Selepas selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepadaku, apa informasinya? Aku pun memberitakan semuanya. Maka Nabi SAW memuji Allah dan menyuruhku tidur kembali. Tidurlah hai Hudzaifah, gak masalah. Maka aku pun tidur sampai pagi. Hingga Nabi SAW menendang kakiku seraya berkata, bangunlah wahai tukang tidur. Saat aku bangun, aku sangat bahagia dan gembira karena melihat ternyata dibangun untuk sholat subuh ya. Waktu aku bangun dan ternyata sudah mulai terang, kami melihat semuanya bubar. Kemah-kemah mereka habis, kendi-kendi mereka ditinggalkan, pasukan Ahzab kosong. Tadi depan ini ada depan mata 10.000 orang. Bayangkan 10.000 orang teman-teman sekalian. Ya. Kalau seluruh masjid ini pun digabungin mungkin berapa? 5.000, 6.000? Ini 10.000 lebih banyak, luar biasa gitu. Ya.